Pemerintah berhasil mencatatkan sejarah baru melalui transformasi nyata dalam sektor pertanian yang membawa Indonesia mencapai swasembada pangan pada awal 2026. Tidak hanya memperkuat cadangan pangan, capaian ini juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan produsen melalui rekor tertinggi nilai tukar petani dalam 2 dekade terakhir. Dengan menghentikan ketergantungan pada impor, Indonesia kini berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri secara pangan. Namun, tantangan besar tetap membayangi di balik kesuksesan ini, terutama mengenai ketimpangan distribusi stok ke wilayah terpencil serta ancaman konversi lahan pertanian. Nah, program Insight Toko kali ini akan membahas terkait persoalan ini. Yuk mari kita simak episode kali ini. Nama lengkap saya Mezanul Ilham. Saya dari sini mewakili organisasi Rumah Gagasan Indonesia. Rumah Gagasan Indonesia yang belum di-launching. Tapi kita sudah mulai melakukan aktivitas di mana kita membuat kelompok-kelompok diskusi kajian ke depan, berharap menjadi sebuah rekomendasi bagi catatan perjalanan sejarah Indonesia lah, insya Allah, amin. Kalau arah yang dibawa oleh pemerintahan saat ini bagus, artinya 98 sebelum era Pak Harto diturunkan, kita sudah lepas landas menuju ketahanan pangan. Dalam perjalanan bangsa 20 tahunan kemudian ada perubahan arah yang mana sekarang di-reset kembali oleh pemerintahan saat ini. Ketahanan pangan menjadi sebuah objek strategis dalam kedaulatan bangsa Indonesia. Karena apa? Kedaulatan pangan, kedaulatan energi adalah background dasar daripada kedaulatan bangsa ini sendiri. Kita lihat beberapa peperangan semua berangkat dari energi. Kalau di tahun 1960-an, seingat saya, Soekarno pernah memprediksi. Jadi tahun 2050 itu kemungkinan dunia akan mengalami sebuah krisis pangan. Sehingga kita masih punya waktu untuk berbenah di era ini, membangun roadmap menuju sebuah ketahanan pangan. Jadi sebetulnya kalau kita mau bicara ada satu hub besar yang mengelola pertanian. Ya, pertanian itu kan subsektornya banyak ya, mulai dari perkebunan, kemudian kita bicara perikanan, dan kemudian peternakan. Nah, kalau kita mau bicara geografis yang membatasi ketahanan pangan, hub besar ini membagi lagi cabang-cabang tertentu untuk membangun satu potensi daerah tertentu yang mana akan diukur dengan transportasi infrastruktur jalan. Kita bandingkan Indonesia dengan Thailand. Thailand di daerah pelosok tertentu pun pertaniannya bisa maju. Mereka sudah mulai bermigrasi dengan sistem mekanisasi dan transformasi teknologi. Kita lihat bagaimana pemupukan bisa melakukan survei dengan drone dari atas sana. Indonesia belum, masih agak jauh nih. Tapi hal itu mudah-mudahan menjadi tantangan dan jawaban terhadap perbedaan dari geografik Indonesia itu sendiri. Menurut pandangan saya demikian ya. Yang pertama, political will. Political will itu membuat satu regulasi sampai regulasi utama dan turunan. Kemudian tantangan utama kita di sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang maksud saya, kalau kita mau bicara secara tradisional perjalanan manusia itu dulu ada sektor pertanian, masuk kemudian sektor industri, kemudian kita bicara sektor jasa. Nah, Indonesia harusnya mengintegrasikan bagaimana sebuah industri pertanian yang terkoneksi. Jadi yang saya tadi ambil contoh Thailand, dia sudah mulai melakukan teknologi. Kita mungkin dari tahun 80-an sudah dibicarakan masalah intensifikasi pertanian, bagaimana optimalisasi sebuah lahan yang keluar dari produknya bisa mencapai maksimal. Itu apakah kita pakai? Kita punya musim tanam 1 tahun sepanjang masa. Kita bicarakan dengan Eropa yang punya 4 musim. Ada musim dingin, ada musim panas dan segala macam. Kita enggak, masa tanamnya itu. Sehingga teknologi adalah menjadi sebuah jawaban yang dilengkapi dengan kapasitas pengembangan sumber daya manusia pertaniannya. Modernisasi pertanian lah.
Australia 2/3 wilayah gurun menjadi negara yang bertani. Di luar daripada teknologi, sumber daya manusia, sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang kita berorientasi ekonomi pertanian. Bagaimana membuat sebuah skala basis kehidupan itu, orang menjadi petani itu hidup. Orang menjadi petani itu tidak perlu berhutang. Petani itu punya bonus tahunan. Kan ekuivalensinya dengan kita bicara standarisasi UMR di tiap regional, bagaimana kita tidak bisa membuat sebuah profesi petani itu mempunyai income yang ekuivalen atau lebih di atas garis kemiskinan. Efektivitas diversifikasi itu sebetulnya memungkinkan. Contoh ya, kalau kita mau bicara konsumsi Indonesia di tahun 2024 itu, kita mau bicara mie instan. Itu mungkin 16 miliar bungkus. Pertumbuhannya 3,5 itu sudah menjadi alternatif. Unfortunately 100% import. Nah, tadi saya bicara political will Indonesia. Political will itu juga bagaimana memposisikan Indonesia dalam bargain position di dunia. Dalam artian begini, Amerika mempenetrasi pasar gandum, pasar jagung, pasar kedelai kepada mitra-mitra dagangnya agar petaninya hidup. Kita dipaksa untuk membeli kedelai dari sana, jagung dari sana, gandum dari sana. Kalau kita mau bicara IPB sudah umurnya banyak, dia punyalah diversifikasi pangan. Nah, tadi kita bicara dari beras, kemudian ada gandum, kemudian kita bicara mokaf. Mokaf itu modifikasi cassava flour, tepung yang berbasis singkong. Nah, itu juga menjadi tepung terigu. Tahun 2000 saya ingat kalau nggak salah pemerintahan SBY Budiono itu pernah mencoba mengalokasikan substitusi gandum dengan mokaf 20%. Sehingga produk turunannya dibuat, bagaimana membuat bolu yang dari tepung mokaf, bagaimana membuat mie dan segala macam. Itu contoh. Cuman butuh effort lagi yang ke depan, dan pentingnya disinilah teknologi dan sumber daya manusia. Saya pernah dengar ya, kalau tidak salah Departemen Pertanian itu membuat gerakan petani milenial. Cuman mungkin hanya saja sosialisasinya satu kurang. Kedua, keterbatasan daripada gambaran. Kalau ada satu sentra pertanian yang memungkinkan, jadi ada satu mentality rakyat Indonesia yang cenderung menjadi pekerja. Kalau kita bilang, saya punya sentra industri pertanian bidang A, bidang B, saya membutuhkan sebuah pekerjaan. Itu mungkin salah satu cara bagaimana menunjukkan minat daripada anak-anak generasi milenial ke bawah itu untuk bermain di sektor pertanian. Yang kedua, kalau kita mau melihat infrastruktur perkotaan alih fungsi lahan pertanian kan sudah banyak yang sentra kehidupan daerah transmigrasi zaman sekarang sudah tidak seperti daerah transmigrasi zaman dulu. Indonesia mungkin sering pejabatnya studi banding ke negara-negara maju pertanian, bagaimana ada satu kawasan pertanian yang juga tidak membuat keterbatasan dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari. Mereka kan kalau berpikir saya jadi petani nanti saya susah akses internet. Saya jadi petani saya susah untuk mengkonsumsi barang-barang umum. Tapi kalau toko bagaikan menjamurnya mart-mart yang ada di Indonesia sudah ada, saya rasa itu memungkinkan. Cuman tinggal bagaimana itu dikemas menjadi sebuah jargon, bagaimana studi koherensi antara ketersediaan lapangan pekerja dengan lulusan. Kemarin pemerintah kalau nggak salah bikin program magang. Kita arahkan magang ke sektor pertanian. Nah, itu mungkin salah satu sudut dari bagaimana bisa generasi berikut ini berminat terhadap pertanian. Yang kedua, kalau kita mau bicara siklus ekonomi mulai dari produksi di sektor pertanian, ada distribusi,
kemudian dari distribusi itu kan kita ada transportasi, outlet penjualan. Itu kan sebetulnya satu rangkaian. Belum lagi kita bicara perikanan, peternakan, perkebunan. Indonesia sudah di warning masalah kelapa sawit. Ya kan mungkin komoditas yang lain juga masih banyak. Mungkin itu sudah menggambarkan yang terang bagaimana sosialisasi dan pemerintah mampu mengakomodir lulusan tiap tahunnya dari ditargetkan misalnya seluruh satu universitas 10%-nya lari ke sektor pertanian misal itu kan sudah menggeser kita untuk bisa main di area pertanian. Saya melihat di dalam kurikulum pendidikan Indonesia dari kita belajar mungkin dari TK, SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi, aspek pertanian hanya sebagai sebuah pengetahuan bahwa Indonesia konsumsinya masyarakatnya kebanyakan beras, bahwa jumlah sawah sekian. Tapi tidak pernah menstimulasi bagaimana ada kurikulum yang menstimulasi orang bahwa dunia pertanian itu indah, dunia pertanian itu menjanjikan, dunia pertanian itu adalah futuristik. Kenapa saya bilang futuristik? Pada saat kapasitas manusia digantikan oleh AI, oleh robot, oleh mesin, tidak untuk sektor pangan. Kita tidak merasa nyaman dengan artificial food. Ya. Nah, kalau kita mau bicara terintegrasi, bagaimana sektor kurikulum pertanian pun ada di dalam dunia pendidikan. Sehingga diharapkan itu menjadi sebuah saringan atau mengumpulkan orang-orang bagaimana prospek perikanan. Perikanan itu sendiri kan kalau kita berbicara ya, sehari-hari anak kita mungkin makan ikan, makan nugget, makan segala macam. Tapi kan dia nggak tahu asal itunya adalah pertanian. Mereka cuma ngeliat brand. Jadi salah satunya adalah strateginya mulai saat ini memasukkan mungkin ya di tingkatan SMP yang berkaitan dengan pertanian.